Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram, pindah rumah. Cerita misteri kali ini bersumber dari @adelbert_rusty. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan support pada channel Studio Horor ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share kisah ini juga ya. Buat teman-teman juga, bisa langsung kalian mengunjungi akun Twitternya Mas Indrawan, yang linknya sudah kita letakkan di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita yang akan dibawakan kali ini berdasarkan pengalaman seseorang yang bernama Teguh, tentunya dengan nama samaran, yang mana beliau masih ada hubungan kerabat dengan saya sendiri. Cukup lama, Teguh selama ini menumpang hidup di rumah mertuanya. Dari awal menikah dengan Ida, istrinya, memang sudah ada niatan untuk segera pindah dari rumah tersebut. Selain tidak enak juga menumpang kelamaan, ibu mertuanya kadang suka cerewet. Teguh yang sifatnya agak perasa, jadi kurang betah dengan sikap cerewet tersebut. Dan untungnya Ida juga setuju untuk diajak pindah. Dengan dana yang minim, Teguh mulai mencari di sana-sini rumah kontrakan yang sesuai dengan budget yang dimilikinya. Setelah berkeliling hampir setiap hari, berhasil juga ia menemukan sebuah rumah sewa yang letaknya di sudut timur dari kota ini. Sebuah rumah yang sebagiannya berdinding kayu dan masih berlantai papan. Ukurannya lumayan, dengan 2 kamar tidur dan dapur yang lega. Rumah ini masuk ke dalam sebuah gang dan letaknya agak menyendiri dari rumah-rumah warga lainnya. Sekitarannya terasa sejuk karena di situ banyak dinaungi pohon-pohon rindang di sekeliling rumah tersebut. Merasa cocok dan juga menimbang dana yang dimilikinya, Teguh memantapkan hati untuk akan menyewa rumah ini. Ia saat itu mencatat nomor telepon yang tertempel di depan rumah itu dan segeranya mencari wartel terdekat untuk menghubungi pemiliknya. Berdasarkan cerita dari si pemilik, kalau rumah itu sudah cukup lama kosong sejak ditinggalkan penyewa sebelumnya, kurang lebih hampir 1 tahunan. Setelah sedikit bernegosiasi, akhirnya berhasil juga Teguh mendapatkan rumah itu dengan harga yang sangat miring. Si pemilik beralasan yang penting ada yang merawat rumah itu ketimbang kosong tanpa ditinggali. Teguh pun tentu senang. Niatnya untuk segera pindah dari rumah mertuanya pun terkabul sudah. Ida agak ragu ketika pertama kali melihat rumah itu. Selain bentuknya yang tua, lokasi rumah yang terlalu menjorok ke dalam makin menambah kesan suram. Ida belum terbiasa dengan suasana seperti itu. Tapi Teguh mencoba membujuk istri tersayangnya itu dengan alasan kalau uang sewanya sudah dibayar lunas dan suasananya yang sejuk cocok buat anak mereka yang akan lahir kelak. Iya, Ida memang sedang hamil muda kala itu. Hari pertama menempati rumah tersebut diisi dengan kesibukan mereka membersihkan dan merapikan barang-barang. Tapi malamnya mereka malah sulit untuk terlelap. Padahal badan mereka terasa lelah setelah berkemas seharian. Mungkin karena masih proses adaptasi, ucap Teguh pada Ida di malam itu. Setelah beberapa waktu kemudian, keduanya pun mulai merasa betah tinggal di rumah itu. Suasana yang sejuk dan sepi malahan membuat hidup mereka terasa tentram. Tapi siapa sangka suasana tentram tersebut ternyata hanyalah awal dari kejadian-kejadian mistis yang akan mereka alami nantinya. Malam itu
Teguh belum pulang juga. Seperti biasa, Ida menunggu sambil asik menonton sinetron di TV ukuran 14 in satu-satunya. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang di depan pintu. Wah, pasti Mas Teguh, pikir Ida saat itu. Buru-buru ia beranjak keluar dan membuka pintu. Waalaikumsalam. Ida terdiam, salamnya terputus. Di luaran kosong, tak ada orang di situ. Loh, siapa ya tadi? Batin Ida. Ia memutuskan untuk memeriksa sekali lagi. Tetap saja, tetap tak ada siapapun. Padahal suara gedoran dan salam seseorang tadi terdengar sangat jelas. Ia tidak merasa salah dengar. Dengan rambut di tengkuk yang mulai merinding, buru-buru ia masuk ke dalam rumah. Di suatu malam, ketika Teguh sedang menonton TV sendirian, terdengar suara dari arah depan, seperti sesuatu yang ditarik-tarik dengan keras. Merasa terganggu, ia pun pergi untuk memeriksanya. Mungkin ada kucing atau tikus, dugaannya begitu. Begitu ia tiba di ruang tamu, ternyata dugaannya salah. Tidak ada apapun di situ. Tapi ia dengan jelas melihat kalau gorden yang ada di jendela rumah itu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang memainkannya. Gorden itu tergibar-gibar, seolah-olah ditarik-tarik dengan paksa. Teguh sadar yang dilihatnya ini merupakan suatu keganjilan. Tanpa babi bu lagi, dengan cepat, Teguh pun berlari masuk ke dalam kamarnya saat itu juga. Sebenarnya lumayan banyak teror mistis yang mereka alami selama di rumah itu. Namun di sini akan saya sebutkan beberapa saja yang terbilang cukup menyeramkan. Sewaktu pulang malam dari kerjaannya, ketika Teguh melintasi pohon nangka di depan rumah itu, kuping Teguh diembus oleh nafas seseorang. Shh, terasa sangat di telinganya. Dan efeknya, Teguh buru-buru ia menggedor pintu karena ketakutan. Pernah juga di malam yang lainnya, Teguh terganggu dengan suara yang terdengar dari ruang tengah. Suara tombol power TV yang dihidupkan lalu dimatikan secara berulang. Teguh pikir itu adalah Ida yang saat itu sedang menonton TV dan iseng kepadanya. Tapi istrinya itu sedang berbaring di sampingnya sekarang. Khawatir akan maling, tapi dengan rasa was-was, ia memberanikan dirinya untuk memeriksa ruangan tersebut. Dan apa yang Teguh lihat? Kosong, tak ada siapapun di situ. TV itu juga dalam keadaan mati. Teguh melongo dong, pastinya bingung. Dan pada suatu siang, saat itu Ida sedang asik berada di dapur. Teguh baru saja pulang dari kerjanya. Loh, kok udah balik Mas? Tanya Ida kepada suaminya itu. Lagi pusing, jawab Teguh yang langsung mengeloyor ke kamar dan langsung berbaring. Jarang sekali Teguh mengeluh sakit, apalagi sampai izin pulang. Langsung saja buru-buru Ida memeriksa kondisi suaminya itu. Saat Ida menyentuh keningnya, kening suaminya itu terasa dingin. Teguh langsung memejamkan matanya dan tidur memiringkan badan. Ida pun tentu membiarkan Teguh beristirahat. Sampai menjelang sore, Teguh juga tidak bangun-bangun. Ida mulai khawatir kalau suaminya itu benar-benar sakit. Azan maghrib baru saja terdengar ketika Teguh muncul dari ambang pintu. Loh, Mas, kamu dari mana? Kaget Ida. Kamu kan lagi sakit, Mas. Dari kerja lah, jawab Teguh. Heran juga Ida bertanya. Mas, tadi siang kamu pulang kan? Barusan aku lihat kamu loh di kamar, kamu masih tidur. Kilah Ida. Ah, ngada-ngada kamu. Orang aku baru saja balik pulang kerja loh ini, jawab Teguh yang juga belum mengerti. Mulai bingung, Ida melihat kembali ke dalam kamarnya.
dan tak ada seorang pun di sana. Loh, jadi yang balik tadi siang itu siapa ya? Setelah beberapa bulan tinggal di situ, mulai timbul rasa tidak betah di hati mereka. Keanehan dan kejadian mistis itu sejujurnya membuat mereka tertekan. Apalagi bagi Ida yang sedang hamil. Ia khawatir akan kondisi jabang bayinya di dalam perutnya kalau selalu ketakutan setiap saat. Sebenarnya Teguh pun merasakan hal yang sama. Belakangan ia malah sering bermimpi buruk. Mimpi buruk yang berkaitan akan rumah itu. Di dalam mimpinya, Teguh sedang berada persis di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba di dalam mimpinya itu muncul air pasang yang besar yang menghancurkan rumah dan menyeret Teguh sekuat-kuatnya. Mimpi itu selalu terulang hampir di setiap malam. Tapi pola bencananya terkadang berubah. Terkadang ada angin ribut yang menghantam atap rumahnya, atau kebakaran. Kebakaran yang mengerikan yang menghanguskan seluruh isi rumah. Mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata dan membuat Teguh cukup merasa ketakutan. Ida saat itu menyarankan untuk sementara waktu kembali dulu ke rumah orang tuanya. Tapi Teguh masih merasa belum siap. Lebih tepatnya, Teguh malu untuk balik lagi ke rumah mertuanya itu. Walaupun sifatnya itu hanya sementara. Akhirnya, Teguh memutuskan untuk bertahan saja dulu sambil mengumpulkan uang untuk mencari kontrakan yang lain. Selang beberapa waktu kemudian, gangguan di dalam rumah itu memang mulai berkurang. Kalaupun ada, biasanya hanya suara ketukan pelan di pintu depan ketika malam hari. Tapi mereka memutuskan untuk mengacuhkan saja. Dan Teguh pun berusaha untuk tidak pulang terlalu malam demi menjaga Ida. Semuanya terasa akan baik-baik saja. Hingga pada di suatu malam itu, azan subuh terdengar dari masjid terdekat. Teguh dan Ida sudah terbangun dan mereka sudah bersiap-siap untuk mengerjakan sholat. Memang sejak sering diteror, mereka menjadi lebih rajin untuk beribadah. Teguh saat itu sudah bersiap-siap, memakai peci dan sarung hitam. Tunggu ya mas, aku wudhu dulu, kata Ida yang baru saja terjaga. Segera Ida keluar kamar dan berjalan ke kamar mandi yang ada di dapur. Dapur itu remang, hanya disinari oleh bohlam 5 watt yang berwarna kuning sebagai pencahayaan. Di saat memasukinya, Ida tertegun. Ia saat itu menghentikan langkahnya. Di depan WC, ada sosok yang sedang berdiri di situ. Sosok Teguh. Iya, Teguh suaminya. Masih memakai peci dan sarung hitam. Persis seperti yang ia lihat di kamar tidur barusan. Tapi Teguh ini hanya berdiam diri saja dan posisinya saat itu membelakangi Ida. Tentu saja Ida mulai khawatir kejadian yang sama akan terulang kembali. Ada sosok lain yang meniru suaminya. Dengan penuh rasa bimbang, ia memanggil sosok yang ada di depannya itu, berharap kalau yang ini adalah suaminya yang asli. Mas. Dan perlahan sosok itu memutarkan tubuhnya menghadap ke Ida. Di antara keremangan cahaya itu, Ida masih dapat melihat kalau makhluk itu menyeringai dan rupanya mengerikan. Ia terkekeh tanpa bersuara. Wajahnya hitam dan gelap. Dan saat itu juga Ida langsung mendadak tak bisa bergerak. Mulutnya pun terkunci. Tapi ia ketakutan setengah mati. Sosok itu mulai berjalan ke arah Ida dengan masih memakai peci dan sarung berwarna hitam. Semakin ia melangkah, semakin tinggi pula bentuk fisik makhluk hitam itu. Ida saat itu mulai menangis, menatap kengerian di depannya. Dan ketika makhluk itu berjalan, Ida sempat melihat ke arah kaki sosok tersebut. Sosok tinggi besar itu berjalan dengan kaki menjinjit. Sebelum makhluk itu mendekat, untungnya saja Ida sudah dapat menguasai dirinya lagi.
Ia pun seketika menjerit sekeras-kerasnya dan segera mengambur ke dalam kamar. Keesokan paginya, mereka pun memutuskan untuk segera angkat kaki dari rumah tersebut. Ida sudah tidak tahan lagi tentunya. Sepanjang pagi itu, ia menangis tanpa henti. Beberapa orang tetangga datang membantu mereka. Salah seorang tetangga bercerita tentang rumah itu. Dan akhirnya, sebuah fakta terungkap. Ternyata, penyewa sebelumnya sempat menjadikan rumah ini sebagai tempat praktek ilmu kebal. Biasanya, rumah tersebut ramai di hari-hari tertentu saja. Dan kebanyakan juga yang datang adalah orang-orang yang mencari kekuatan untuk tahan dari bacokan senjata tajam. Kebetulan, pada sekitaran tahun tersebut sedang marak perselisihan antar etnis di kota kami. Tetangga yang bercerita itu sempat melihat di saat praktek berlangsung, memang tidak jauh dari membakar kemenyan dan merapal bacaan-bacaan yang entah apa artinya. Mendengar kisah tersebut semakin meyakinkan Teguh dan Ida untuk segera hengkang dari rumah angker itu. Akhirnya, pindahlah pasangan suami istri tersebut meninggalkan rumah itu yang hanya sempat mereka tempati selama hampir 7 bulan saja. Setelah sekian lama, ternyata Teguh tidak dapat melupakan rumah itu. Sampai saat ini pun, di usianya yang sudah mulai menua, mimpi-mimpi buruk yang sama ketika ia tinggal di sana kadangkala selalu terulang. Ia seperti dipaksa untuk selalu mengingat rumah tersebut. Sampai detik ini, ia masih ingat bentuk bangunannya, bentuk kamarnya, dan juga bentuk dapurnya. Walaupun kini rumah itu sudah tidak ada lagi. Menurut cerita yang saya dengar, Teguh dan Ida adalah orang terakhir yang menempati rumah itu. Si pemilik rumah sempat akan menjual rumah tersebut, tapi sayangnya tak ada satupun yang berniat untuk membelinya. Kosong sekian tahun tanpa dirawat, akhirnya rumah itu roboh dimakan usia. Yang sekarang saya lihat, di area di sekitaran rumah itu kini sudah menjadi komplek perumahan. Suasananya memang sudah berubah sekarang, dan tidak seorang pun yang peduli kini tentang kisah misteri yang pernah dulu terjadi. Begitulah kisah cerita seram rumah angker. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.